perjalanan melayani yang ditempuh dengan hati. Alright, to Jakarta. Pergi ke pasar menjual tomat, pulangnya membeli ikan. Saya sampaikan salam hangat kepada sahabat Bepom sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syajarwati, seorang apoteker dari Universitas Indonesia. Usia saya 30 tahun. Saya lahir dan besar di Tangerang, tepatnya di Kecamatan Mau. Tahun lalu, saya dengan bangga memperkenalkan Mau ke hadapan Dewan Juri The Best Contact Center Indonesia 2019 kategori Agent Inbound. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah tahu di mana Mau? Jaraknya dari kantor Bepom di Salemba 120 km pulang pergi. Kalau diukur-ukur, seperti jarak Jakarta ke Anyer. Sebelumnya saya pengguna KRL. Namun pada masa pandemi ini, saya naik motor pulang pergi ke kantor. Pandemi ini mengajarkan saya lebih kuat dari sebelumnya, karena saya dipaksa untuk nekat riding ke Jakarta. Kayu putih, minyak angin, koyo, sampai penolak angin lekat dan menjadi sahabat saya saat ini. Semua ini saya lakukan karena saya bangga menjadi agen kontak center Halo Bepom. Demi melayani negeri ini, saya akan terus berikan komitmen yang tertinggi. Pada tahun 2015, saya bergabung dengan kontak center Halo Bepom 150533. Dan ini adalah tahun kedua Bepom dalam mengikuti ajang bergengsi The Best Contact Center Indonesia. Dalam mengemban amanah sebagai agen kontak center Halo Bepom, saya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat melalui telepon, SMS, dan juga email. Tugas saya yang pertama adalah memenuhi permintaan informasi. Contohnya prosedur mendapatkan izin edar obat dan makanan. Tugas saya yang kedua adalah menerima pengaduan. Contohnya seperti pengaduan kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat. Selanjutnya, tugas yang ketiga adalah menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan. Seperti menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan untuk obat ilegal yang diduga sebagai obat COVID-19 kepada pelapor. Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab saya sebagai agen kontak center Halo Bepom, saya memiliki kompetensi. Yang pertama adalah kemampuan analisis dan penyelesaian masalah. Yang kedua adalah kemampuan presentasi dan komunikasi persuasif. Yang ketiga adalah kemampuan menangani pelanggan berdasarkan profil dan perilakunya. Ngomong-ngomong soal si minyak kayu putih sahabat perjalanan saya ada cerita menarik nih mengenai minyak kayu putih. Jadi, pada bulan Agustus 2020, ada konsumen yang menghubungi kami. Beliau adalah seorang laki-laki, menanyakan kepada kami mengenai berita yang sedang trending di media sosial dan juga WhatsApp. Isi pesan yang beredar adalah, ada pasien positif COVID-19 yang sudah 1 bulan dirawat di Wisma Atlet dan telah menjalani swab test sebanyak 5 kali. Namun, hasilnya selalu positif. Setelah mengonsumsi minyak kayu putih selama beberapa hari, untuk swab test selanjutnya, hasilnya menjadi negatif. Berdasarkan berita tersebut, konsumen kami menanyakan, apakah benar minyak kayu putih bisa diminum dan berkhasiat untuk menyembuhkan COVID-19? Berkaca dari pengalaman konsumen yang menanyakan pada berita yang sedang trending tersebut, yang dibutuhkan dalam pelayanan adalah konfirmasi kebenaran berita, waktu penyelesaian yang cepat karena beritanya viral, jaminan rasa aman atas keraguan-raguan. Kreativitas yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan yaitu klarifikasi atas kebenaran informasi mengenai berita yang beredar. Informasi, perlu diketahui bahwa minyak kayu putih terdaftar sebagai obat luar yang memiliki fungsi untuk meringankan sakit perut dan gatal akibat gigitan serangga. Edukasi atas efek samping yang timbul apabila produk tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti mual hingga gangguan aliran darah. Obat luar hanya boleh digunakan di luar tubuh dengan cara dioleskan di bagian yang sakit, sehingga tidak boleh ditelan. Dari pengalaman tersebut, konsumen menjadi teredukasi mengenai penggunaan obat dengan benar. Bahwa minyak kayu putih digunakan untuk luar tubuh dan tidak dapat diminum. Bepom sebagai regulatori mengajak masyarakat untuk membaca label sebelum menggunakan produk obat, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari indikasi yang seharusnya.
Kami mengapresiasi konsumen yang telah aktif menjadi duta BPOM, yang melakukan konfirmasi mengenai kebenaran berita. Cukup berhenti di kamu. Stop sharing sebelum salah. Pengembangan diri yang saya lakukan untuk peningkatan kualitas layanan saya adalah dengan belajar, berlatih, dan berbagi. Walaupun mau jauh dari kota, di mana ojol aja nggak ada, saya tetap belajar untuk meningkatkan pengetahuan saya dengan aktif mengikuti webinar, dari sertifikasi kontak center, belajar voice over, sampai dengan update informasi seputar kesehatan. Selanjutnya adalah berlatih. Selama pandemi, saya menekuni hobi saya yaitu memasak. Dengan tekun berlatih, sekarang saya bisa memasak bakso sapi enak, bulat, dan tanpa pengawet. Jika saya analogikan ke dalam pekerjaan saya, apabila kita tekun berlatih, kita akan lebih terampil dan luas dalam melayani konsumen dengan baik. Selanjutnya adalah berbagi. BPOM memiliki program KIE, yakni komunikasi, informasi, dan edukasi. Biasanya dilakukan dalam pameran. Seperti foto berikut pada Februari 2020. Dalam acara ini, saya sebagai agen kontak center dapat menyapa masyarakat secara langsung dengan berbagi informasi dan edukasi seputar obat dan makanan aman. Berikut adalah data kinerja saya selama 6 bulan, dari Januari sampai Juni 2020. Yang pertama adalah quality monitoring. Target yang ditetapkan BPOM adalah 95%. Dan capaian kinerja saya selalu di atas target yang ditetapkan. Yang kedua adalah service level dengan target 95%. Selama 6 bulan ini pun sudah tercapai. Pencapaian kinerja ketiga adalah first call resolution, di mana targetnya adalah 90%. Walaupun dengan data yang naik turun, namun berhasil saya capai dalam 6 bulan ini. Dan yang terakhir adalah average speed of answer. Dengan waktu maksimal 10 detik juga berhasil saya capai. Motivasi yang membakar semangat saya untuk terus berkembang adalah yang pertama, saya ingin mengharumkan kembali nama BPOM dalam ajang bergengsi dunia kontak center. Pengalaman berharga yang saya peroleh di tahun lalu ingin saya kembangkan kembali dengan terus memperkenalkan Halo BPOM kepada rekan-rekan praktisi kontak center dan masyarakat luas. Yang kedua, saya ingin berkarya lebih banyak dalam dunia yang membutuhkan suara di balik layar, seperti menjadi voice over talent. Yang ketiga adalah motivasi terpenting saya, yakni saya ingin menjadi PNS Bapak Ibu. Karena selama 5 tahun saya sebagai agen kontak center Halo BPOM, status saya adalah sebagai tenaga honorer. Bantu doanya ya Bapak Ibu. Menutup presentasi saya hari ini, pantang menyerah menghadapi urusan yang tidak mulus. Tetap lanjutkan berkarya dengan tulus, jangan sampai harapan pupus, ayo terapkan ceklik terus-menerus. Cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Jalan-jalan bawa minyak kayu putih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Putri Syajarwati, agen kontak center Halo BPOM 1500533. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.